Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat-sehat walafiat ya. Oke, hari ini ketemu lagi dengan Ibu Guru Sarni dalam mata pelajaran PJOK, Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Alhamdulillah anak-anak, setelah pekan lalu kita belajar aktivitas gerak berirama. Jadi hari ini kita masuk di pembelajaran ke-7, yaitu aktivitas di air. Jadi kali ini kita belajar aktivitas di air. Kira-kira anak-anak tahu ya, kira-kira aktivitas apa saja yang kita lakukan di air? Salah satunya adalah berenang. Senang ya berenang. Apakah sudah semua melakukan renang? Jadi renang itu bisa kita lakukan di laut, kita bisa lakukan di pantai, kita bisa lakukan di kolam. Oke? Tapi anak-anak, sebelum kita melakukan renang, kita harus mengetahui dulu hal-hal apa saja yang kita lakukan sebelum kita berenang. Dan hal-hal apa saja yang kita persiapkan sebelum kita melakukan renang. Apalagi kalau kita melakukannya renang di kolam umum, seperti di tempat-tempat berenang atau di water boom. Kita harus mengetahui hal-hal apa saja yang kita lakukan sebelum kita melakukan renang dan apa saja yang kita harus persiapkan. Kenapa kita harus mengetahui hal-hal tersebut? Untuk menghindari kecelakaan yang terjadi di air, seperti tenggelam atau mengalami kram di air. Jadi kita harus mengetahui persiapan-persiapan yang kita lakukan sebelum kita melakukan renang. Jadi kali ini Ibu Guru akan mengajarkan, memberitahu kepada anak-anak apa saja yang kita lakukan sebelum kita ke kolam renang. Oke. Kira-kira apa saja yang kita lakukan anak-anak? Oke, yang pertama yang kita lakukan sebelum kita melakukan renang adalah kita harus mengenal air di kolam renang. Kenapa kita harus mengenal air di kolam renang? Ini agar suhu tubuh kita sesuai dengan air yang ada di kolam renang. Terus kita harus mengenal kolam renang tersebut. Apakah kolam renang tersebut dangkal atau dalam? Jadi kita harus menggunakan kolam renang yang sesuai dengan umur kita. Jangan kita menggunakan kolam renang untuk orang dewasa. Tidak boleh. Jadi kita harus menggunakan kolam renang yang sesuai dengan umur kita, yaitu kolam renang anak-anak. Ya. Jadi kita harus melakukan dulu pengenalan air di kolam renang. Bagaimana caranya? Apakah kita harus mengajak airnya berkenalan? Hei air, kenalan dong. Bukan seperti itu. Caranya adalah kita melakukan pengenalan air di kolam renang. Pertama adalah sebelum kita masuk di kolam renang, kita harus melakukan dulu duduk di pinggir kolam renang. Seperti ini caranya. Jadi sebelumnya itu kita harus duduk dulu di pinggir kolam renang. Kedua kaki kita masukkan di dalam air. Dan selanjutnya kita menggoyang-goyangkan kedua kaki kita di dalam air. Ini tujuannya untuk mengenal atau untuk mengetahui kesegaran air. Kita rasakan kesegaran air tersebut, ya, agar suhu air sesuai dengan suhu tubuh kita. Jadi pada saat kita kedinginan, kita berenang, kita tidak mengalami kedinginan karena kita sudah sesuaikan suhu air kita dengan suhu tubuh kita. Jadi caranya seperti ini. Jangan tiba di kolam renang langsung terjun turun, jangan. Kita pertama adalah duduk di pinggir kolam renang dan memasukkan kedua kaki kita di dalam kolam dan terus digoyang-goyangkan kedua kaki kita. Oke, sampai sini paham? Selanjutnya, apa yang kita harus lakukan untuk mengenal air di kolam renang? Yaitu kalau kita sudah duduk di pinggir kolam renang, kita sudah menggoyang-goyangkan kaki kita di kolam renang, kita turun di
dalam kolam renang. Kita turun lalu kita lakukan berjalan di air. Kita berjalan di air, kita berjalan ke sana, ke depan, ke belakang, ke sana kemari, terserah. Yang penting kita lakukan berjalan di air sesuka hati dan harus tetap menjaga keselamatan kita. Ini apa tujuannya kita melakukan sebelum kita berenang, kita melakukan berjalan di air agar kita mengenal lantai kolam renang. Biasa itu di lantai kolam renang itu licin atau ada yang tajam-tajam atau lantainya sudah mulai rusak. Jadi kita harus lakukan dulu berjalan untuk mengenal lantai kolam renang. Oke? Lanjut. Sampai sini paham ya? Lanjut, apa saja lagi yang kita lakukan? Yaitu melakukan loncat-loncat di dalam kolam renang. Kita lakukan loncat-loncat di dalam kolam renang. Jadi kalau kita sudah berjalan, kita lakukan loncat-loncat. Caranya loncat-loncat sambil menekuk lutut. Kenapa? Untuk sekalian untuk melatih kekuatan otot kaki. Jadi otot kaki kita itu sebelum kita melakukan renang terlatih, sudah kuat. Karena kalau kita berenang harus otot kaki kita harus kuat. Karena yang paling bekerja keras untuk kita saat kita berenang adalah kaki. Jadi lakukan loncat-loncat di air. Bisa loncat-loncat sama teman. Kalau kita pergi berenangnya sama teman atau sama keluarga, kita bisa berenang melakukan loncat-loncat di air. Oke? Lanjut. Yang keempat yang kita lakukan untuk mengenal air. Nah, ini. Coba kita mengelilingi kolam renang. Caranya adalah kita berdiri di pinggir kolam renang, kita berpegangan di pinggir kolam renang dan lakukan keliling di pinggir kolam renang sambil kita berpegangan di pinggir kolam renang. Oke? Paham sampai sini? Kita lanjut ya. Berikutnya, kalau kita sudah berjalan, kita sudah melakukan loncat-loncat, kita sudah mengelilingi kolam, coba lakukan salah satu permainan di dalam air. Bisa kita menggunakan bola, kalau kita membawa bola dari rumah, boleh. Kita lakukan permainan bermain bola di air bersama teman-teman atau bersama saudara atau bersama orang tua, boleh. Lakukan bermain bola di air. Oke? Lanjut. Yang kita lakukan lagi adalah berikutnya kita melakukan latihan pernapasan di air. Bagaimana caranya? Pertama kita menarik napas lewat mulut atau lewat hidung. Kita tarik napas lalu kita tenggelamkan tubuh kita di dalam air. Tahan sampai semampunya. Kalau kita sudah tidak mampu, angkat badan kita dari dalam air. Ini kita bisa lakukan bersama teman. Kita mengajak teman atau mengajak saudara, ayo kita lomba menyelam. Siapa yang paling lama menyelam dia menang. Nah, ini kita lakukan untuk latihan pernapasan kita. Karena di dalam berenang itu pernapasan itu penting. Jadi kita lakukan ini untuk melatih pernapasan kita. Oke anak-anak. Jadi ini ada 6 yang kita harus lakukan sebelum kita melakukan renang. Jadi ada 6 hal untuk kita lakukan untuk pengenalan air. Jadi kalau sebelum kita berenang kita harus mengenal air. Caranya ini 6. Pertama, kita duduk dulu di pinggir kolam. Kita rasakan kesegaran air dengan menggoyang-goyangkan kedua kaki kita di dalam kolam. Terus yang kedua, kita lakukan berjalan di air. Yang ketiga adalah kita melakukan loncat-loncat di air. Yang keempat adalah kita melakukan permainan di air seperti bermain bola di air. Yang kelima adalah kita, apa itu yang kelima tadi? Kita mengelilingi kolam renang.
yaitu kita lakukan latihan pernapasan. Oke, ada 6 yang kita harus lakukan untuk pengenalan air sebelum kita berenang. Selanjutnya anak-anak, untuk menjaga keselamatan di air, selain yang melakukan pengenalan air, yang berikutnya adalah untuk menjaga keselamatan kita, yaitu harus menggunakan peralatan renang. Kira-kira apa saja itu peralatan renang anak-anak? Yang kita harus siapkan sebelum kita melakukan renang adalah, pertama, kita harus menggunakan pakaian renang. Jadi ini salah satu contoh pakaian renang. Ini adalah pakaian renang untuk laki-laki, untuk perempuan. Jadi ini salah satu contoh pakaian renang untuk perempuan. Ya, ini tapi untuk saat ini ada itu pakaian renang untuk muslim yang menggunakan hijab. Ada. Jadi ini salah satu contoh saja ya untuk pakaian anak perempuan. Dan ini adalah pakaian renang untuk anak laki-laki. Ini salah satu contoh pakaian. Jadi kalau kita berenang itu kita harus menggunakan pakaian renang biar kita renangnya nyaman, kita renangnya enak. Jadi kita harus menggunakan pakaian renang. Oke anak-anak. Terus peralatan apa lagi yang kita gunakan saat berenang? Yaitu, salah. Ulang ya. Pelampung. Yang kita harus siapkan dulu yang kedua adalah pelampung. Kita harus menggunakan pelampung jika kita belum mahir berenang. Ini fungsinya untuk melatih kita berlatih terapung di air. Ya, kita harus menggunakan pelampung. Berikutnya ban renang, sama fungsinya dengan pelampung tadi untuk kita latihan mengapung di air jika kita belum mahir renang. Terus peralatan berikutnya adalah kacamata renang. Ini penting anak-anak untuk melindungi mata kita dari iritasi air. Jadi biasa kalau kita melakukan renang itu mata kita merah, mata kita iritasi. Jadi untuk menghindari hal tersebut kita menggunakan kacamata renang. Ya, kita pakai kacamata renang. Apalagi kalau kita saat menyelam, biasa mata kita itu iritasi merah-merah. Jadi kita harus pakai kacamata renang. Selanjutnya peralatan berikutnya adalah kaki katak. Jadi kaki katak ini kita gunakan jika kita menggunakan kolam yang dalam atau kita melakukan renang di laut atau di pantai. Ini kita pakai. Jadi tapi ini tidak terlalu penting ya kalau kita menggunakan di kolam renang. Apalagi kolamnya dangkal. Ini tidak terlalu penting. Ini kita gunakan kalau kita berenangnya di laut atau di laut yang dalam. Oke? Oke anak-anak, jadi itu saja peralatan yang kita gunakan untuk berenang. Yang paling pentingnya itu adalah baju renang, kacamata renang, dan pelampung atau ban renang. Oke anak-anak, sampai sini paham ya? Sampai sini paham ya anak-anak? Jadi kita sudah tahu bagaimana kalau apa yang kita lakukan sebelum kita berenang, apa yang kita siapkan sebelum kita berenang. Jadi agar pada saat kita berenang itu aman, nyaman, keselamatan kita terjaga, kita tidak mengalami kecelakaan saat berenang. Ya, anak-anak? Bisa sampai sini paham ya? Jadi anak-anak, kalau kita sudah pahami, kita bisa pergi berenang kalau coronanya sudah selesai atau ada waktu untuk pergi berenang. Jadi kita harus siapkan dulu apa-apa yang kita harus bawa, apa-apa yang kita harus persiapkan untuk berenang. Oke anak-anak? Sampai sini paham ya? Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Lebih dan kurangnya Ibu Guru mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
olahraga